Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang pengetikan atau keyboarding ya. Gini deh, sebelumnya aku mau tanya ya sama kalian. Kalian kalau mengetik itu biasanya menggunakan berapa jari? 10 atau 11? 11, satu dan satu, tuk 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 tuk. Oke, di video ini aku akan membahas tentang keyboarding dan pengetikan 10 jari. Jadi, biasakan ya, semenjak nonton video ini kalian harus mengetiknya pakai 10 jari. Semua jari itu punya tugasnya masing-masing, tidak hanya telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam teknik pengetikan 10 jari? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang teknik pengetikan atau keyboarding ya. Nanti di dalamnya aku akan menjelaskan tentang teknik pengetikan, kemudian teknik mengetik 10 jari, kelebihan dan kekurangan mengetik 10 jari, kemudian struktur tombol pada keyboard, dan tak lupa tugas dan peran masing-masing dari ke-10 jari kita ya. Oke, kita mulai dari teknik pengetikan. Teknik pengetikan itu adalah sebuah proses mengetik dalam teori jari dan keserempakan hentakan pada keyboard yang menghasilkan teks, angka, ataupun simbol dengan rapi, cepat, dan tepat tanpa melihat keyboard. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah ahli nih mengetik di komputer, itu kalian udah nggak perlu lagi lihat keyboard. Yang perlu kalian lihat hanya layar monitor atau naskah teksnya ya. Supaya kalian bisa terbiasa dengan mengetik cepat, itu ada beberapa metode latihan yang bisa kalian terapkan. Yang pertama itu adalah latihan manual, artinya kalian belajar sendiri di komputer kalian atau di laptop kalian. Kemudian latihan dengan bantuan situs internet. Jadi sekarang tuh ada di internet tata cara atau latihan-latihan dalam pengetikan supaya lancar dalam mengetiknya gitu ya. Yang ketiga, latihan menggunakan program atau aplikasi. Ini sama aja, tapi ada aplikasinya. Jadi khusus misalkan untuk latihan mengetik cepat ya. Dan ini berguna banget buat kalian yang ambil program studi OTKP ya, atau administrasi perkantoran. Karena ini akan diujikan nanti di kelas 3 dalam uji kompetensi, ada mengetik cepat. Jadi kalian harus terbiasa mengetik cepat ya, bisa latihannya dengan cara-cara atau metode ini. Yang keempat, metode latihan yang bisa kita jalankan itu adalah latihan mengetik dengan cepat dan menyenangkan. Ini ada yang contohnya itu kalau nggak salah ada sebuah games, tapi aku lupa namanya. Itu bisa sambil mengetik tapi sambil main games gitu. Jadi gamesnya itu tentang pengetikan gitu ya. Untuk teknik pengetikan kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya kita perlu sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Jadi telapak tangan kita ini harus sejajar dengan telapak tangan, gak boleh ngetiknya gini atas atau misalkan yang terlalu bawah juga gitu ya. Jadi harus sejajar antara telapak tangan dan tangan gitu ya. Kemudian yang keduanya, posisi siku harus menggantung. Jadi sikunya ini nggak boleh nempel di meja, tapi harus menggantung. Jadi menggantung itu dia nggak nempel kemana-mana gitu ya. Yang berikutnya, yang ketiga itu lemaskan seluruh jari tangan. Jadi kalian kalau mengetik itu jari tangannya harus lemas, jangan kaku, santai aja, relax gitu ya. Yang berikutnya itu ada tekan tombol dengan tenang. Tentu saja ya, tekan tombolnya biasa aja, tenang, nggak perlu sampai duk 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 atau gimana gitu sampai bunyi keras, itu nggak perlu ya. Yang berikutnya adalah lemaskan tangan bila tidak sedang mengetik. Andaikan kalian bahan ketiknya itu panjang, setelah mengetik agak lama, lemesin dulu tangannya biar nggak kaku ya, atau mencegah kesemutan. Peredaran darah tetap lancar. Nah, selain teknik pengetikan tadi, ada juga hal yang harus diperhatikan, itu bagaimana cara sehat untuk melihat monitor. Kenapa sih kayak gini itu penting? Karena buat kalian yang bekerjanya sehari-harinya itu pakai komputer, ini akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian tidak mempedulikan aspek kesehatan dalam pekerjaan kalian, yang rugi kalian juga nanti di masa yang akan datang. Jadi perlu juga nih kita mengetahui cara sehat melihat monitor ya. Kita lihat. Yang pertama itu adalah hindari pencahayaan ruang ataupun komputernya yang terlalu silau. Jadi
pencahayaan dalam ruangan kerja kalian itu harus sesuai, jadi tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap ya. Begitu pula dengan komputernya, jangan brightness-nya tuh terlalu tinggi ya, jadi yang enak dipandang mata gitu, yang sejuk, lebih menyejukkan mata. Yang kedua itu adalah atur posisi layar dengan mata minimumnya itu 50 cm sampai 70 cm ya. Jadi antara mata kalian sama layar komputer itu jangan terlalu dekat. Atau jangan juga terlalu jauh sih, jadi nggak kelihatan. Jadi idealnya itu adalah 50 sampai 70 cm antara mata sama layar monitor gitu ya. Yang ketiganya itu ada atur posisi keyboard dan mouse yang nyaman. Posisi yang nyaman itu biasanya mouse itu di sebelah kanan keyboard. Jadi sesuaikan aja dengan jangkauan tangan kalian ya. Posisinya enaknya di mana gitu ya. Yang keempat itu adalah sering istirahat setelah bekerja beberapa lama. Misalnya kayak tadi ya, setelah kalian ngetik beberapa naskah yang agak panjang, misalkan setelah 15 menit atau 20 menit, kalian bisa memandang dulu ke sudut ruangan lain supaya mata kalian melihat benda yang jaraknya jauh dulu. Jadi di refresh gitu. Jangan terus-terusan misalkan 2 jam terus aja ngeliatin komputer, itu nggak baik buat kesehatan ya, apalagi terutama kesehatan mata kita. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengetikan supaya pekerjaan lancar, badan pun tetap sehat. Setelah kita membahas tentang teknik pengetikannya, sekarang kita lihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari mengetik 10 jari ya. Untuk kelebihan yang pertama itu adalah jari-jari tidak akan mudah lelah karena ada pembagian tugasnya. Jadi kalau selama ini kalian memberikan tugas itu hanya untuk telunjuk kiri dan telunjuk kanan, sekarang kalian udah tahu ya bahwa semua jari itu punya tugasnya masing-masing. Jadi nggak akan terlalu cepat lelah karena pembagian tugasnya merata 10 jari ya. Kelebihan yang kedua itu adalah secara bertahap kecepatan mengetik akan semakin cepat. Kalau kalian udah terbiasa mengetik 10 jari, itu nanti pasti kedepannya kalian akan semakin cepat dan semakin cepat lagi dalam melakukan pengetikan ya. Jadi si jari-jari itu kayak udah ada refleks aja gitu, dia ngerjain atau mengetik dengan cepat gitu ya. Yang ketiga itu kelebihannya adalah mata tidak akan mudah lelah karena terfokus pada monitor atau naskah pengetikan. Jadi mata itu nggak akan lihat keyboard, lihat monitor, lihat keyboard lagi, lihat monitor lagi, nggak gitu ya. Jadi mata itu hanya terfokus pada layar monitor ataupun pada naskah teks yang akan kalian ketik. Jadi lumayan tuh ngurangin tugas mata untuk lihat keyboard. Karena dengan teknik pengetikan 10 jari, jari kalian udah nggak perlu diawasi ya, dia akan bekerja dengan sendirinya. Kelebihan yang keempat itu adalah mengetik dengan sistem 10 jari akan lebih cepat daripada menulis dengan tangan. Kalau selama ini kalian misalkan masih belajar dalam pengetikan, mungkin dia akan lebih lama daripada nulis tangan. Lebih baik tulis tangan aja deh biar cepat gitu ya. Padahal ketika kalian sudah menguasai teknik mengetik 10 jari, tulisan tangan itu akan menjadi lambat karena kita akan lebih cepat kalau mengetik dengan 10 jari gitu ya. Nah, ternyata di balik kelebihan ini ada juga kekurangannya. Kira-kira apa ya yang menjadi kekurangan teknik mengetik 10 jari? Yang pertama, itu tidak dapat langsung bisa secara instan, harus terus latihan. Ya iyalah, nggak hanya teknik pengetikan ya, semua juga harus latihan terus supaya bisa ya. Kekurangan yang kedua itu adalah kesalahan tidak dapat langsung diketahui karena si pengetik menggunakan insting atau gerak refleksnya ya. Jadi karena kita nggak lihat layar keyboard, itu mungkin kita akan telat sepersekian detik mengetahui kesalahan nih. Misalkan waktu kita ngetik tentang misalkan, ternyata yang kita ketik adalah tantang misalkan. Nah, kita baru ngeh kalau itu salah pas udah muncul di layar. Jadi pas ngetiknya kita nggak tahu karena kita nggak lihat keyboard, tapi tahunya pas udah di layar gitu ya. Yang ketiga kekurangannya adalah tidak dapat melihat angka dengan teratur ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur tombol pada keyboard. Kalian tahu ya bentuk keyboard itu kayak gimana? Ada huruf, ada angka, ada fungsi, ada lain sebagainya. Nah, sekarang aku akan jelasin sama kalian struktur apa aja yang ada pada tombol keyboard.
Yang pertama itu ada tombol ketik atau typing case. Yang kedua ada numeric keypad. Yang ketiga ada tombol fungsi atau function case. Yang keempat ada tombol control atau control case ya. Nah, untuk tombol ketik itu adalah salah satu bagian dari keyboard yang berisi huruf dan angka serta tanda baca ya. Sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama itu adalah keyboard yang QWERTY yang biasa sekarang dipakai ya, dan ada yang Dvorak ya, tapi yang sampai saat ini banyak dipakai itu adalah yang QWERTY. Yang kedua, numeric keypad itu adalah bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan sangat berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi hitungan. Itu terletak di sebelah kanan ya, yang angka 1 sampai 9 bentuknya mirip kalkulator gitu ya. Yang berikutnya, tombol fungsi itu digunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem operasi maupun aplikasi. Itu tuh tombol yang paling atas, tombol F1 sampai F12 itu disebut dengan tombol fungsi ya. Yang keempat, tombol kontrol itu adalah yaitu tombol yang menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar, seperti misalnya tombol yang panah atas, kiri, dan kanan, juga tombol home and insert, delete, page up, page down, CTRL, ALT, dan ESC ya, itu termasuk ke tombol kontrol. Aku liatin deh, ini dia bagian struktur tombolnya ya. Kalian lihat di situ ada tombol ketik, ada numeric keypad, ada tombol fungsi dan tombol kontrolnya. Oke. Nah, dari struktur tombol kita akan beralih ke posisi mengetik atau pembagian tugas dari ke-10 jari ini ya. Nah, untuk posisi awal atau biasa disebut home row itu adalah posisi awal yang benar atau menempatkan jari pada posisinya ya. Yang pertama itu kalian letakkan 4 jari tangan bagian kiri di tombol A, S, D, dan F. A, S, D, dan F ya. Jadi jempol jangan dulu. Kalian tempatkan. Kemudian yang kedua, kalian letakkan 4 jari tangan kanan itu mulai dari J, K, L, dan titik koma ya, atau titik 2. Kalian letakkan juga di keyboard kalian. Dan yang ketiga itu adalah tugas kedua jempol itu di atas spasi. Jadi ternyata yang bagian untuk menekan tombol spasi adalah jempol ya. Oke, kalian bisa ya ikutin aku untuk membuat posisi awal atau home row. Tadi tangan kirinya ASDF, tangan kanannya JKL, titik koma, dan jempolnya di spasi ya. Nah, itu adalah untuk posisi awal. Sekarang posisi untuk pengetikan 10 jari. Ini di sini aku udah dibikin kolom biar kalian lebih mudah. Ada kolom jari tangan kiri dan tangan kanan ya. Kita mulai dari yang jari kelingking. Jari kelingking untuk tangan kiri dia tugasnya untuk menekan tombol A, key Z angka 1, shift, tab, dan caps lock ya. Jadi yang bagian kiri. Oke. Kalau kalian sadar di tombol huruf F itu biasanya ada sedikit apa ya yang muncul gitu lah, pokoknya ada teksturnya gitu ya. Itu tuh buat nandain batas wilayah kekuasaan tangan kiri ya di tombol F. Nah, balik lagi ke yang tadi, jari kelingking untuk yang tangan kanan dia itu fungsinya untuk menekan tombol P, tanda titik koma, dan slash ya. Berlanjut ke jari manis, untuk yang tangan kiri dia fungsinya untuk menekan tombol W, S, X, dan angka 2 ya. Untuk yang tangan kanannya, jari manis itu berfungsi untuk menekan huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari tengah, tangan kiri berfungsi untuk menekan tombol E, D, C, dan angka 3. Kalau jari tengah tangan kanan dia menekan tombol I, K, tanda koma, dan angka 8 ya. Jari telunjuk tangan kiri itu untuk R, F, T, V, G, B, Y, 4, 5, dan 6. Kalau tangan kanan itu untuk huruf Y, U, H, J, N, M, 6, dan 7. Ibu jarinya untuk space dan ALT.
Yang kanan juga sama untuk space dan ALT. Jadi kalian bisa lihat ya, ternyata ke-10 jari itu benar-benar punya fungsinya masing-masing atau punya tugasnya masing-masing. Meskipun kita bisa lihat bahwa memang paling banyak itu adalah tugas dari jari telunjuk karena dia jangkauannya luas ya. Buat kalian yang lagi nonton video ini sambil buka laptop, kalian bisa ya melakukan pemanasan untuk mencoba pengetikan 10 jari. Kalian buka aja di Microsoft Word atau di mana aja. Kalian tinggal cobain deh ketik huruf-huruf yang sesuai dengan tugas jarinya masing-masing ya. Jadi jangan mengandalkan hanya telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Oke. Nih, di sini ada latihan mengetik 10 jari. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Oke, sekian aja materi untuk pengetikan atau keyboarding ya. Semoga menambah wawasan kalian dan jadi kalian tahu ya kalau sebenarnya teknik mengetik 10 jari itu bisa memudahkan pekerjaan kalian, bisa membuat pekerjaan kalian juga lebih cepat selesai asalkan kalian sudah terbiasa ya. Jadi mulai dari sekarang biasakan kalian kalau mengetik itu jangan 11 jari tapi 10 jari. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.